perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai tokoh-tokoh perekonomian merkantilisme. Sebelum itu, perkenalkan, anggota kami yang pertama ada Adelia dengan akhiran NIM 049, Dewi dengan akhiran NIM 082, Yufi dengan akhiran NIM 003, Wadratul dengan akhiran NIM 006, dan Naswa dengan akhiran NIM 011. Richard Cantillon, ia adalah ekonom asal Irlandia yang lahir pada abad ke-17 atau sekitar tahun 1680-an dan meninggal di tahun 1734. Karyanya yang terkenal adalah Essay on the Nature of Trade in General. Esai ini membahas tentang sifat dasar perdagangan dan bisnis serta peran uang dan pengusaha dalam ekonomi. Buku ini memberikan kontribusi besar dalam perkembangan teori ekonomi dan masih menjadi referensi penting bagi para ahli ekonomi hingga saat ini. Tokoh merkantilisme lainnya adalah Thomas Mann. Beliau seorang berkebangsaan Inggris dengan karya yang terkenal. Yang pertama adalah A Discourse of Trade from England unto the East Indies, yang membahas mengenai perdagangan internasional dan bagaimana Inggris dapat memperoleh keuntungannya dari perdagangan dengan Hindia Timur. Gagasan tentang neraca perdagangan ini di mana jumlah ekspor lebih besar dibanding impor, artinya positif, dan kebijakan proteksionisme yang melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing, kemudian mendorong ekspor barang-barang produsen dalam negeri. Thomas Mann juga memberikan argumentasi mengenai pentingnya menguasai rute perdagangan dan koloni-koloni sebagai sumber bahan baku dan pasar untuk barang-barang Inggris. Oke, karya yang kedua adalah England Teaser by Virgin Trade, or the balance of our virgin trade is the rule of our treasure 1664. Buku ini membahas mengenai pentingnya mendirikan kolonialisme dan memperluas kekuasaan kolonial sebagai cara untuk mengamankan sumber daya alam dan pasar yang lebih luas bagi produk domestik, khususnya produk Inggris. Kemudian pentingnya menjalin perdagangan internasional, kebijakan proteksionisme untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing yang tidak adil, dan negara harus ekspor lebih besar dibanding impor. Kemudian kekayaan suatu negara dapat diukur dari jumlah cadangan emas dan peraknya. Selanjutnya adalah William Petty yang lahir pada tahun 1623 di Inggris dengan wafat pada tahun 1687. Beliau memiliki beberapa karya pemikiran. Yang pertama berjudul A Treatise of Tax and Contribution pada tahun 1662, berisi mengenai teori tentang pendapatan negara dan kebijakan pajak, serta menyatakan bahwa pajak itu harus dibebankan secara adil dan proporsional terhadap kemampuan ekonomi individu. Yang kedua berjudul Political Arithmetic pada tahun 1676, yang berisi mengenai kontribusi penting Petty dalam bidang statistik dan menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis suatu masalah ekonomi dan sosial, termasuk penduduk, produksi, dan distribusi kekayaan. Karya yang ketiga yaitu berjudul Verbum Sapienti pada tahun 1664, yakni berisi analisis Petty tentang kekayaan nasional dan hubungannya mengenai perdagangan, serta menyatakan bahwa kekayaan suatu negara itu dapat ditingkatkan melalui peningkatan produksi, perdagangan, dan pembangunan infrastruktur. Karya Petty yang keempat yaitu berjudul Essay Concerning the Multiplication of Mankind pada tahun 1682. Karya ini berisi mengenai pertumbuhan penduduk dan dampaknya terhadap ekonomi dan sosial, serta menekankan pentingnya mengelola sumber daya dan populasi dengan bijak agar dapat mendorong kemakmuran dan stabilitas. Karya Petty yang terakhir yaitu berjudul Quantulocumque Concerning Money pada tahun 1682, berisi mengenai kritikan Petty terhadap sistem mata uang dan kebijakan moneter pada saat itu, serta Petty itu mengusulkan agar mata uang bernilai tetap dan terkait dengan produksi barang dan jasa, serta Petty itu menentang praktik perbankan yang merugikan ekonomi. Tokoh merkantilisme yang selanjutnya adalah
David Hume yang lahir di negara Skotlandia pada tahun 1711 dan wafat pada tahun 1776. David Hume memiliki 5 karya pemikiran, yaitu yang pertama berjudul A Treatise of Human Nature pada tahun 1739 sampai 1740 yang berisi mengenai pengajuan teori tentang pengetahuan, etika dan filsafat pikiran serta menyatakan bahwa segala pengetahuan itu berasal dari pengalaman indera dan meragukan kemampuan manusia untuk memahami konsep-konsep yang melebihi pengalaman tersebut. Lalu yang kedua berjudul Enquiry Concerning Human Understanding pada tahun 1748, yaitu berisi mengenai ringkasan dari beberapa argumen yang terdapat dalam pemikiran David Hume yang pertama, yaitu berjudul Treatise of Human Nature. Nah, Hume ini berpendapat bahwa asosiasi ide-ide itu adalah dasar dari semua proses pemikiran dan bahwa kita ini tidak memiliki alasan rasional untuk meyakini adanya hubungan sebab akibat. Lalu pemikiran Hume yang ketiga berjudul Enquiry Concerning the Principle of Moral pada tahun 1751. Hume ini membahas mengenai etika dan moralitas serta menekankan bahwa prinsip moralitas didasarkan pada rasa simpati dan prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat. Lalu karya pemikiran Hume yang keempat berjudul The History of England pada tahun 1754 sampai 1762. Karya ini menceritakan sejarah politik, budaya, dan sosial Inggris dari zaman Romawi hingga akhir masa pemerintahan Stuart. Hume menggunakan pendekatan filosofis dalam penulisannya dan mengeksplorasi pengaruh berbagai faktor seperti agama, politik, dan ekonomi terhadap perkembangan Inggris. Karya Hume yang terakhir yaitu berjudul Dialogue Concerning Natural Religion pada tahun 1779. Hume ini menyelidiki argumen tentang keberadaan Tuhan dan mencoba menggambarkan keterbatasan pengetahuan manusia dalam memahami Tuhan. Hume mengajukan skeptisisme terhadap argumen rasionalitas yang digunakan dalam membuktikan eksistensi Tuhan. Selanjutnya adalah Jean-Baptiste Colbert, adalah seorang ekonom dan menteri keuangan yang terkenal akan kebijakannya yang mendukung merkantilisme seperti perlindungan industri, subsidi dan insentif, ekspansi kolonial, monopoli kerajaan, dan perbaikan infrastruktur. Yang pertama adalah perlindungan industri. Colbert menerapkan kebijakan tarif proteksionis untuk melindungi industri dalam negeri Prancis dari persaingan luar negeri. Yang kedua, subsidi dan insentif. Colbert memberikan subsidi dan insentif kepada industri dalam negeri untuk mendorong produksi dan ekspor. Yang ketiga, ekspansi kolonial. Colbert mendorong ekspansi kolonial Perancis, kekayaan dan sumber daya negara. Dia mendirikan perusahaan-perusahaan dagang, misalnya perusahaan India Timur Perancis, untuk mengamankan akses terhadap bahan mentah dan pasar baru di luar negeri. Yang keempat, monopoli kerajaan. Colbert mendirikan manufaktur kerajaan untuk mengawasi dan mengontrol produksi di berbagai sektor ekonomi. Yang kelima, perbaikan infrastruktur. Colbert memperhatikan pembangunan infrastruktur sebagai faktor pendukung pertumbuhan ekonomi. Ia membangun jaringan jalan, terusan dan pelabuhan yang mempermudah transportasi barang, meningkatkan efisiensi logistik, dan memfasilitasi perdagangan. Jean Bodin merupakan pria kelahiran Prancis 1530 yang wafat pada tahun 1596. Karya-karya pemikiran dari Jean Bodin ada 5. Yang pertama adalah Methodus ad Facilem Historiarum Cognitionem. Buku ini terbit pada tahun 1556, di mana buku ini adalah salah satu kontribusi paling signifikan terhadap Ars Historica pada periode tersebut, dan secara khas menekankan pada peran pengetahuan politik dalam menafsirkan tulisan-tulisan sejarah. Jean Bodin menunjukkan bahwa pengetahuan tentang sistem hukum historis dapat berguna untuk legislasi kontemporer. Yang kedua adalah Economique de Repli au Malestroit tahun 1568. Isi dari pemikiran Bodin yang dituangkan dalam buku ini adalah analisis ilmiah paling awal tentang fenomena inflasi.
yang tidak diketahui sebelum abad ke-16. Bodin juga menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya inflasi, yaitu peningkatan populasi, perdagangan, kemungkinan migrasi ekonomi, dan konsumsi. Yang ketiga adalah Les Livres de la République 1576. Dalam buku ini, Jean Bodin menjabarkan konsep kedaulatan. Menurutnya, kedaulatan berarti wewenang untuk membuat undang-undang tanpa tunduk kepada wewenang lain. Konsep ini juga mengimplikasikan kesetaraan karena seorang raja kecil dianggap sama beratnya dengan raja terbesar di bumi. Namun, kedaulatan bukan berarti wewenang tanpa batas. Menurut Jean Bodin, kedaulatan para raja tunduk kepada hukum Tuhan dan hukum kodrat. Selain itu, dalam tatanan internasional, kedaulatan juga dianggap tunduk kepada hukum karena raja terikat oleh kontrak yang ia buat dengan bawahannya ataupun dengan raja lain. Yang keempat adalah De la Démonomanie des Sorciers tahun 1580. Berisi tentang pemikiran untuk menghentikan atau membasmi adanya ilmu sihir, di mana Bodin bersumber pada Alkitab. Buku ini menceritakan sejarah para penyihir tetapi tidak menyebutkan perjanjian yang ada di dalamnya. Yang terakhir adalah De Theatrum 1596. Buku ini berisi filsafat tentang alam, yaitu iklim dan eksposisi, di mana pada buku ini dijelaskan bagaimana cara negara beradaptasi dengan wilayahnya. Bodin berusaha untuk mendefinisikan secara lebih tepat cara-cara geografi mempengaruhi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Muhammad Arifuddin Zuri dengan akhiran NIM 1015. Yang kedua ada Davik Aldeska dengan akhiran NIM 1016. Yang ketiga ada Arifan Nawiria Putri dengan akhiran NIM 1018. Yang keempat ada Lilis Agustina dengan akhiran NIM 1028. Dan yang terakhir ada Agil Eka Febriardi dengan akhiran NIM 1032. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Tokoh-tokoh Fisiokrat. Buku yang pertama adalah Francois Quesnay, lahir di negara Prancis pada tahun 1694 sampai 1774. Francois Quesnay dianggap sebagai bapak fisiokrasi. Dia adalah seorang dokter dan ekonom Prancis yang paling terkenal sebagai pendiri gerakan fisiokrasi. Quesnay mengembangkan konsep tableau ekonomik yang menggambarkan aliran pendapatan dan hubungan ekonomi antara sektor-sektor produksi dalam masyarakat. Selanjutnya adalah Pierre Samuel Dupont de Nemours, merupakan tokoh ekonom fisiokrat yang berasal dari Prancis, Amerika, yang lahir pada tahun 1739 dan meninggal 1817. Pierre Samuel Dupont de Nemours adalah seorang ekonom dan penulis Prancis yang juga merupakan salah satu tokoh fisiokrat terkemuka. Ia adalah seorang pemikir liberal dan merumuskan prinsip-prinsip dasar fisiokrasi dalam karya-karyanya. Karya-karya yang diberi penghargaan sebagai berikut. Yang pertama, pendiri E.I. Dupont de Nemours and Company pada tahun 1802. Pierre Samuel Dupont de Nemours bersama dengan anak-anaknya Eleuthère Irene Dupont dan Alfred Victor Dupont mendirikan perusahaan kimia yang kemudian dikenal sebagai E.I. Dupont de Nemours and Company. Perusahaan ini menjadi salah satu perusahaan kimia terbesar di dunia dan memiliki peran penting dalam perkembangan industri kimia Amerika. Yang kedua adalah kontribusi terhadap ekonomi politik. Pierre Samuel Dupont de Nemours adalah seorang ekonom yang dihormati. Dia dikenal karena kontribusinya dalam bidang ekonomi politik dan pemikirannya tentang perdagangan bebas dan kebijakan ekonomi. Karyanya berpengaruh dalam pembentukan kebijakan ekonomi di Prancis dan Amerika Serikat. Yang terakhir adalah penghargaan Legion of Honor. Pierre Samuel Dupont de Nemours dianugerahi penghargaan Legion of Honor oleh Napoleon Bonaparte. Legion of Honor adalah penghargaan tertinggi di Prancis yang diberikan kepada individu yang telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang politik, militer, budaya, atau sosial. Yang ketiga yaitu Anne Robert Jacques Turgot, berasal dari negara Prancis pada tahun 1727 hingga 1781. Untuk karya yang diberi penghargaan yaitu pertama, Turgot, Reflection on the Formation and Distribution of Wealth. Buku ini adalah salah satu karya paling terkenal yang ditulis oleh Turgot. Buku ini memperkenalkan gagasan-gagasan revolusioner dalam bidang ekonomi, termasuk konsep nilai,
kekayaan nasional, dan hubungan antara produksi, konsumsi, dan distribusi kekayaan. Karya ini menjadi tonggak penting dalam pemikiran ekonomi pada masanya. Yang kedua, Turgot menjabat sebagai Menteri Keuangan Prancis dari tahun 1774 hingga tahun 1776 di bawah pemerintahan Raja Louis. Selama masa jabatannya, ia mengusulkan dan menerapkan sejumlah kebijakan reformasi ekonomi yang berani, termasuk upaya untuk mengurangi privilege atau hak istimewa para bangsawan dan memperkenalkan reformasi pajak yang adil. Dan tokoh yang selanjutnya yaitu Victor Rehuiti Marquis de Mirabeau, lahir pada tahun 1715 dan meninggal pada tahun 1789. Berasal dari Prancis dan karya yang diberi penghargaan yaitu Philosophy of Nature. Buku ini merupakan sebuah upaya untuk menggabungkan ilmu pengetahuan dan filsafat, serta mengemukakan pandangan tentang hubungan antara manusia, masyarakat, dan alam. Karya ini memberikan kontribusi penting dalam bidang ilmu pengetahuan alam dan filsafat pada masanya. Tokoh yang berikutnya adalah Richard Cantillon. Beliau lahir pada tahun 1680 dan meninggal dunia pada tahun 1734. Beliau merupakan ahli ekonom yang berasal dari Prancis. Selama hidupnya, beliau memiliki banyak sekali karya yang telah ditulis. Beberapa di antaranya yang pertama yaitu Essai sur la nature du commerce en général, yang artinya esai tentang sifat perdagangan secara umum. Buku ini adalah karya utama Cantillon yang diterbitkan secara anumerta pada tahun 1755. Buku ini memperkenalkan gagasan-gagasan ekonomi yang inovatif, termasuk tentang pertumbuhan teori nilai. Buku ini menjadi pengaruh penting dalam perkembangan pemikiran ekonomi, terutama dalam hal analisis mikroekonomi dan pemahaman tentang keterkaitan antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Lalu karya yang kedua adalah konsep pengusaha dalam ekonomi. Cantillon adalah salah satu ekonom pertama yang mengembangkan konsep pengusaha dalam analisis ekonomi. Dia mengakui peran penting pengusaha sebagai inovator dan agen perubahan dalam sistem ekonomi. Kontribusi peran pengusaha dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi mempengaruhi perkembangan pemikiran ekonomi di kemudian hari. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh-tokoh klasik oleh kelompok 3. Tokoh-tokoh mazhab klasik. Yang pertama itu ada Adam Smith tahun 1723 sampai 1790. Asal negara Skotlandia. Karya yang pertama yaitu The Theory of Moral Sentiments, yaitu teori perasaan moral yang diterbitkan pada tahun 1759. Karya ini adalah karya pertama Adam Smith yang mengulas tentang moralitas dan etika. Meskipun bukan karya secara khusus berkaitan dengan ekonomi, buku ini merupakan landasan bagi pemikiran Smith tentang moralitas dan prinsip-prinsip etika yang menjadi dasar pemikiran dalam bidang ekonomi. Yang kedua, Lectures on Jurisprudence, yaitu kuliah tentang ilmu hukum. Kumpulan catatan kuliah Adam Smith di Universitas Glasgow pada tahun 1762 sampai 1763 yang mencakup pemikirannya tentang hukum dan keadilan. Walaupun bukan karya ekonomi klasik yang terkenal seperti The Wealth of Nations, tetapi pemikiran Smith tentang hukum dan keadilan berpengaruh terhadap pandangannya tentang peran negara dalam mengatur kegiatan ekonomi. Yang ketiga, bukunya yang termasyhur atau yang terkenal, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, atau penelitian tentang sifat dan penyebab kekayaan bangsa-bangsa, atau yang bisa dikenal dengan The Wealth of Nations. Karya ini diterbitkan pada tahun 1776. Karya ini dianggap sebagai buku standar yang pertama di bidang pemikiran ekonomi. Gagasannya yaitu sistem ekonomi yang mengoperasionalkan dasar-dasar ekonomi persaingan bebas yang diatur oleh invisible hand. Pemerintah bertugas melindungi rakyat, menegakkan keadilan, dan menyiapkan sarana dan prasarana kelembagaan umum. Tokoh klasik selanjutnya adalah David Ricardo yang berkebangsaan Inggris, lahir pada tahun 1772. Hasil pemikiran dari David Ricardo diantaranya ada teori nilai dan harga barang, kedua teori upah, ketiga keunggulan komparatif, dan yang terakhir teori distribusi pendapatan. Teori nilai dan harga barang. Barang yang nilainya dipersoalkan haruslah barang yang mengandung nilai guna nyata. Barang yang bersangkutan tidak dapat ditukar untuk memperoleh barang lain karena ada faktor nilai guna yang berbeda. Kuantitas barang berpengaruh terhadap pembentukan harga.
harga barang berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi barang tersebut. Selanjutnya, teori upah. David Ricardo menyimpulkan bahwa yang paling menentukan tingkat harga adalah tingkat upah real yang besarnya hanya cukup agar para buruh dapat bertahan hidup secara subsisten. Besarnya tingkat upah real ini ditentukan oleh kebiasaan setempat, dan upah real ini naik secara proporsional dengan standar hidup masyarakat, atau bisa dikatakan harga minimum untuk mempertahankan dan melanjutkan kehidupan tenaga kerja, tidak kurang, tidak lebih. Lanjut, teori keunggulan komparatif. Negara yang memiliki keunggulan komparatif dalam produksi suatu barang akan lebih efisien jika memproduksi dan mengekspor barang tersebut. Sementara negara lain yang kurang efisien dalam memproduksi barang tersebut akan lebih efisien jika mengimpor barang tersebut. Atau satu negara tertentu yang berhasil memproduksi barang pada tingkat biaya yang lebih rendah dibanding dengan tingkat biaya di negara lain. Hendaknya negara tersebut memusatkan perhatiannya dalam menghasilkan jenis barang di mana negara tersebut mempunyai keunggulan dalam hal tingkat biaya dan produktivitas. Dan yang terakhir, teori distribusi pendapatan, pembagian hasil dari seluruh produksi dan berkaitan dengan teori upah, teori sewa tanah, dan laba. Teori sewa tanah, imbalan jasa bagi penggunaan tanah dalam proses produksi dikaitkan dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah. Sewa tanah merupakan surplus yang bersifat residual yang berkaitan dengan kenyataan jumlah penduduk yang semakin bertambah. Meningkatnya sewa tanah adalah akibat kesulitan menyediakan tanah dan pangan bagi penduduk yang semakin bertambah. Untuk laba pada hakikatnya merupakan nilai tambah yang pada dasarnya diciptakan oleh tenaga kerja. Nilai tambah yang diciptakan menjadi surplus bagi majikan atau pemilik modal, menurut David Ricardo. Tokoh yang selanjutnya yaitu Thomas Robert Malthus, asal Inggris, tahun kelahiran 1776. Berikut adalah karya yang ia ciptakan. Yang pertama yaitu teori penduduk atau populasi. Ia paparkan dalam karyanya yang berjudul An Essay on the Principle of Population as it Affects the Future Improvement of Society. Ia menjelaskan pesimisnya tentang masa depan umat manusia, di mana sumber pesimis Malthus ini sendiri tidak lain dari kenyataan bahwa tanah sebagai salah satu faktor produksi utama jumlahnya tetap. Dalam banyak hal, justru jumlah tanah untuk pertanian berkurang. Hal ini karena sebagian digunakan untuk membangun perumahan, pabrik-pabrik, dan bangunan lain, serta untuk pembuatan jalan. Malthus mengamati manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia, di mana manusia berkembang sesuai dengan deret ukur, sementara itu pertumbuhan produksi makanan hanya meningkat sesuai deret hitung. Karena perkembangan jumlah manusia lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi hasil-hasil pertanian, Malthus meramal bahwa suatu ketika akan terjadi malapetaka atau disaster yang akan menimpa umat manusia. Ia juga memaparkan bahwa salah satunya cara untuk menghindar dari malapetaka tersebut adalah dengan melakukan kontrol atau pengawasan atas pertumbuhan penduduk melalui preventive check dan positive check dengan menunda usia perkawinan dan mengurangi jumlah anak. Pembatasan seperti ini disebut Malthus sebagai pembatasan moral. Teori yang kedua yaitu teori sewa tanah sebagai pendukung teori penduduk dipaparkan dalam karyanya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Progress of Rent. Buku ini membahas tentang teori sewa tanah yang menyatakan bahwa peningkatan populasi akan menyebabkan peningkatan permintaan makanan dan memaksa petani untuk menggunakan lahan yang kurang produktif. Hal ini akan menyebabkan peningkatan harga tanah dan biaya produksi makanan yang lebih tinggi. Teori ini juga menyatakan bahwa peningkatan sewa tanah akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan kesenjangan sosial yang lebih besar karena banyak lahan subur yang digunakan untuk pembangunan rumah, pabrik, jalan, dan bangunan lainnya sebagai respon terjadinya peningkatan padatnya penduduk. Baik, untuk teori ekonomi klasik selanjutnya ada Jean-Baptiste Say. Dia ini lahir tanggal 5 Januari 1767, tepatnya di Lyon, Prancis, dan meninggalnya itu tanggal 15 November 1832 di Paris, Prancis. Umurnya sekitar 65 tahun. Dia ini merupakan tokoh dari ekonomi klasik, mazhabnya liberalisme klasik. Dia ini merupakan dari keluarga pedagang tekstil, berasal dari keluarga Protestan di Prancis Selatan yang pindah ke Jenawa dan akhirnya menetap di Paris. Lalu ia juga menerbitkan Olbi au Essai sur les moyens de réformer
Les Moeurs d'une Nation yang menjabarkan pendapatnya mengenai teori Adam Smith sekaligus menyatakan bahwa ia mendukung laissez-faire. Lalu yang terkenal tentang Jean-Baptiste Say ini itu karyanya adalah Hukum Say atau Hukum Pasar Say, yang menyatakan bahwa penawaran agregat menciptakan permintaan agregat, penawaran menciptakan permintaannya sendiri, penawaran mencerminkan permintaannya sendiri. Saya juga menjelaskan bahwa kegiatan perdagangan tidak didukung oleh ketersediaan uang, tetapi oleh ketersediaan barang yang diperjualbelikan. Itu merupakan karya atau sebuah hukum yang diterbitkan oleh Jean-Baptiste Say yang dikenal dengan Hukum Say. Tokoh ekonomi berikutnya adalah John Stuart Mill. John Stuart Mill merupakan salah satu tokoh dari ekonomi klasik yang lahir di London pada tanggal 20 Mei 1806. Dia juga merupakan salah satu tokoh utilitarianisme yang terkenal dalam konsep kebebasan yang dituangkannya secara komprehensif di dalam buku On Liberty. Kemudian berikut adalah pemikiran John Stuart Mill dalam ekonomi klasik. Yang pertama, John Stuart Mill menyinggung masalah produksi yang merupakan bagian dari aktivitas ekonomi dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat dan keinginan pasar. Yang kedua, menurutnya uang adalah kekuasaan dan dalam rangka memenuhi kebutuhannya, manusia membutuhkan kekuasaan. Dia menganggap kemakmuran suatu bangsa tidak ditentukan dengan pemenuhan kebutuhan fisik semata, melainkan kontinuitas produksi. Yang ketiga, menurut Mill, penawaran selalu identik dengan permintaan, dan dia menerapkan pola pikir baru bahwa produksi tidaklah harus ditentukan dengan permintaan pasar, hingga baginya tidak ada istilah overproduksi yang selama ini dicegah oleh kebanyakan orang. Yang keempat, pendapat Mill lainnya mengatakan bahwa kemakmuran ekonomi tidak ditentukan oleh permintaan di pihak konsumen, serta produksi menurut Mill merupakan sebuah basis yang memungkinkan terjadinya kerjasama di antara pengusaha yang bebas. Yang terakhir, dalam mengatasi kondisi yang stagnan, menurut Mill mesti digiatkan lagi di mana konsep kebahagiaan umum, mana mencoba untuk menghindari akibat yang dialami dari stagnansi ekonomi tersebut terhadap semua orang. Menurutnya, kegiatan ekonomi pada masa stagnan haruslah difokuskan pada pengentasan kemiskinan dan upaya pencegahan dari ketidakadilan ekonomi. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan tokoh-tokoh pemikir aliran Keynes. Di sini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 dengan anggota Umihani dengan akhiranim 1070, Pinasti Arwinda dengan akhiranim 1072, Rustrio Wicaksono dengan akhiranim 1074, Sabrina Aulia Kairani dengan akhiranim 1085, dan Itfal Fikri dengan akhiranim 1100. Tokoh pemikir aliran Keynes yang pertama yaitu John Maynard Keynes, berasal dari Cambridge, Britania Raya, dengan tahun lahir 1883, dengan karya yang pertama yaitu Indian Currency and Finance, yang kedua The Economic Consequence of the Peace, yang ketiga Revision of the Treaty, yang keempat A Tract on Monetary Reform, yang kelima A Treatise on Money, The General Theory of Employment, Interest, and Money, yang keenam A Treatise on Money, yang ketujuh The General Theory. Yang selanjutnya adalah Adam Smith, berasal dari Kirkcaldy, Skotlandia, dengan tahun lahir 1723, dengan karya The Theory of Moral Sentiment, dan yang kedua The World of Nation. Tokoh yang ketiga yaitu David Ricardo, berasal dari London, Inggris, dengan tahun lahir 1772, dengan karya Principle of Political Economy and Taxation, yang kedua On the Principle of Political Economy and Taxation. Tokoh ekonomi yang keempat yaitu Milton Friedman, berasal dari Brooklyn, New York, Amerika Serikat, dengan tahun lahir 1915, dengan karya Money, History of the United States, yang kedua The Rule of Monetary Policy, yang ketiga Essays and Positive Economics. Tokoh ekonomi yang selanjutnya yaitu John R. Hicks, berasal dari Warwick, Britania Raya, dengan tahun lahir 1904, dengan
dengan karya Value and Capital. Yang kedua yaitu Mr. Keynes and the Classic Suggest Interpretation. Tokoh ekonomi yang keenam adalah Franco Modigliani, berasal dari Roma, Italia, dengan tahun lahir 1918 dengan karya Liquidity, Preference, and the Theory of the Interest and Money. Yang kedua, The Life Cycle Hypothesis of Saving. Tokoh ekonomi yang ketujuh adalah Paul Samuelson, berasal dari Gary, Indiana, Amerika Serikat, dengan tahun lahir 1918 dengan karya Foundation of Economics Analysis. Yang kedua, Economics and Interest Analysis. Yang ketiga, A Synthesis of Keynes and Neoclassical Growth Theory. Tokoh ekonomi yang berikutnya adalah James Tobin, berasal dari Amerika Serikat dengan tahun lahir 1918 dengan karya Liquidity, Preference, as Behavior Toward Risk. Yang kedua, A Dynamic Aggregative Model. Yang ketiga, Money and Economics Growth. Tokoh yang kesembilan adalah Joseph Stiglitz, berasal dari Amerika Serikat dengan tahun lahir 1943 dengan karya Wither Socialist. Yang kedua, The Price of Inequality. Yang ketiga, Economics of the Public Sector. Tokoh yang terakhir adalah Robert J. Shiller, berasal dari Amerika Serikat dengan tahun lahir 1946 dengan karya Irrational Exuberance. Yang kedua, Animal Spirit, How Human Psychology Drives the Economy and Why It Matters for Global Capitalism. Yang ketiga, Finance and the Good Society. Selanjutnya adalah karya para ekonom dari mazhab monetaris yang akan dijelaskan oleh kelompok 5. Yang pertama adalah Milton Friedman yang lahir pada tanggal 31 Juli 1912 di Brooklyn, New York, Amerika Serikat. Friedman adalah anak keempat dalam keluarganya. Keahlian Friedman dalam bidang ekonomi tak ada yang meragukan. Ia disebut-sebut sebagai orang kedua yang paling berpengaruh sepanjang sejarah ekonomi setelah Adam Smith. Karya-karya utama Milton Friedman antara lain Capitalism and Freedom tahun 1962, membahas pentingnya kebebasan individu, pasar bebas, dan peran terbatas pemerintah dalam mencapai kemakmuran ekonomi dan politik. A Monetary History of the United States tahun 1963 yang menyajikan argumen bahwa kebijakan moneter yang tidak stabil, terutama kebijakan yang mempengaruhi suplai uang, adalah penyebab utama depresi dan resesi ekonomi. Free to Choose tahun 1980 membahas pentingnya kebebasan individu, pasar bebas, dan tanggung jawab pribadi dalam mencapai kemakmuran dan keadilan ekonomi. The Role of Monetary Policy tahun 1968. Milton Friedman berpendapat bahwa pertumbuhan suplai uang yang konsisten dan stabil merupakan faktor kunci dalam mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Price Theory, a Professional Text tahun 1978. Friedman membahas konsep-konsep dasar ekonomi seperti permintaan, penawaran, elastisitas, dan efisiensi pasar. Yang berikutnya adalah tokoh ekonom bernama Alan Hamelzer. Ia berwarga negara Amerika Serikat, lahir pada tahun 1928 dan menutup usia pada tahun 2017. Karya-karya tokoh ini yaitu A History of Federal Reserve atau Sejarah Penyimpanan Federal. Yang kedua adalah Why Capitalism atau Mengapa Kapitalisme. Yang ketiga adalah Monetary Policy History and Theory, Kebijakan Moneter, Sejarah dan Teorinya. Yang keempat adalah Keynes Monetary Theory, A Different Interpretation atau Teori Moneter Keynes, interpretasi yang berbeda. Yang terakhir adalah Why Capitalism and Freedom and Inseparable.
Pada slide berikutnya, saya akan menjelaskan tokoh ekonom yang bernama Bennett McCollum. Ia berwarga negara Texas, lahir pada tahun 1935 dan menutup usia pada tahun 2022. Karya-karya tokoh ini yang terkenal adalah Monetary Economics, Theory and Policy, atau Ekonomi Moneter, Teori dan Kebijakan. Yang kedua adalah Monetary Policy in a World of Knowledge Based on Growth, Quality Change, and Uncertain Measurement. Yang ketiga adalah The Role of Money in the Transmission Mechanism. Yang terakhir adalah Price Level Determinacy with an Interest. Yang keempat yakni Philip Jagan. Philip Jagan merupakan ekonom kelahiran Washington, Amerika yang lahir pada tahun 1927 dan wafat pada tahun 2012. Philip Jagan pernah bergabung dengan Biro Riset Ekonomi Nasional atau NBER di New York selama 2 tahun. Tepatnya setelah menyelesaikan studinya dari Universitas Chicago. Jagan sendiri telah menerbitkan lebih dari 100 buku, artikel jurnal, review, laporan, dan pamflet, serta topik-topik berkaitan dengan makroekonomi. Berikut merupakan beberapa karya yang telah dipublikasikan oleh Philip Jagan. Yang pertama yakni Monetary Dynamics of Hyperinflation yang diterbitkan pada tahun 1956. Merupakan sebuah tulisan yang telah menjadi mahakarya di lingkup ekonomi. Karya ini berisi eksplorasi menyeluruh terhadap persamaan diferensial dan penggunaan nilai rata-rata tertimbang eksponensial yang cermat. Menganalisa 7 hiperinflasi dan mendapati bahwa estimasi uang sebagai indikator fungsi permintaan selama hiperinflasi mampu memenuhi kondisi stabilitas dinamis yang dapat mencegah terjadinya inflasi. Buku selanjutnya yakni berjudul Determinants and Effects of Changes in the Stock of Money 1875 until 1960 yang terbit pada tahun 1965. Merupakan salah satu tulisan Jagan yang terkenal di mana berusaha mengungkap hubungan sebab akibat antara perubahan uang, harga, dan output. Karya Jagan lainnya yakni Why Do We Use Money in Open Market Operation, The Demand for Currency Relative to Total Money, The Effect of Pension Plans on Aggregate Saving, The Channels of Monetary Effects on Interest Rates, Changes in the Recession Behavior of Wholesale Prices in the 1920s and Post-World War II, Persistent Inflation, Historical and Policy Essays, The Choice Among Monetary Aggregates as Targets and Guides for Monetary Policy. Selanjutnya yakni ada David Laidler. David Laidler lahir di Inggris pada tahun 1938. David Ernest William Laidler telah menjadi salah satu tokoh terkemuka aliran monetaris. Laidler menerbitkan artikel jurnal ekonomi utama tentang topik di 1960-an dan awal 1970-an. Berikut merupakan karya-karya yang telah dipublikasikan oleh Laidler. Yang pertama yakni The Demand for Money, Theories, Evidence, and Problems. Buku ini membahas tentang keseimbangan antara pendapatan dan permintaan uang. Buku ini juga membahas dampak perubahan hukum, teknologi, dan kelembagaan terhadap permintaan uang. Buku selanjutnya yakni Monetary Perspectives. Topik utama buku ini adalah pandangan tentang ekonomi makro, di mana resesi dan inflasi diartikan sebagai hasil dari proses regulasi ekonomi akibat perbedaan antara jumlah uang yang beredar dengan jumlah uang yang diminta, di mana jumlah uang yang diminta ditentukan oleh fungsi permintaan agregat yang bersifat konstan. Laidler membahas secara bergantian posisi monetarisme dalam ekonomi makro, implikasinya terhadap interpretasi fungsi permintaan uang jangka pendek,
hubungannya dengan teori siklus bisnis equilibrium, mekanisme transaksi disequilibrium yang mendasari sudut pandang monetaris, dan terakhir implikasinya terhadap kebijakan gradualism. Buku lainnya yang dipublikasikan oleh Littler yakni 2% Target Canadian Monetary Policy since 1991, Introduction to Microeconomics, dan yang terakhir The Golden Age of the Quantity Theory. Baik, selanjutnya adalah Michael Parkin yang berkebangsaan United Kingdom dan lahir pada 1931. Dalam pemikirannya, ia mendorong penggunaan data empiris dan metode kuantitatif dalam ekonomi. Ia percaya bahwa analisis ekonomi harus didukung oleh data yang kuat dan menggunakan metode-metode ilmiah untuk menguji hipotesis dan teori. Pendekatan ini telah memberikan kontribusi penting dalam memperkuat disiplin ekonomi sebagai ilmu sosial yang berdasarkan bukti empiris. Salah satu karyanya adalah Economics. Buku ini merupakan salah satu buku teks ekonomi yang sangat populer di kalangan mahasiswa dan pembaca umum. Buku ini memberikan pengantar komprehensif tentang konsep-konsep ekonomi dasar, termasuk teori ekonomi mikro dan makro. Tokoh selanjutnya adalah Thomas Mayer, berkebangsaan Jerman, lahir pada tahun 1954 dan wafat pada tahun 2015. Dalam pemikirannya, Mayer telah memberikan pandangan tentang kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Dia mungkin telah mengemukakan pendapat tentang pentingnya transparansi dan pengawasan dalam sistem keuangan, serta kebijakan moneter yang berkelanjutan untuk menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Salah satu karyanya adalah Monetary Policy and Asset Price Reviews tahun 2011. Dalam penelitiannya, Mayer mengkaji hubungan antara kebijakan moneter dan harga aset, terutama dalam konteks gelembung aset dan krisis keuangan. Ia menyatakan bahwa kebijakan moneter yang terlalu longgar dapat berkontribusi pada terbentuknya gelembung aset yang berisiko dan dapat memicu krisis ekonomi. Baik, selanjutnya adalah Kurt Brunner yang merupakan ekonom berkebangsaan Amerika Serikat. Pandangannya terhadap monetarisme adalah Brunner itu memahami monetarisme sebagai penerapan teori harga relatif pada analisis fenomena agregat. Prinsip dasar monetarisme adalah penegasan kembali relevansi teori harga untuk memahami apa yang terjadi dalam ekonomi agregat. Lebih khususnya lagi, Brunner menganggap bahwa proposisi utama yang mencirikan pandangan monetaris dapat diukur menjadi 4 kelompok. Kelompok-kelompok ini memuat deskripsi mekanisme transmisi, sifat dinamis dari sektor swasta, dominasi, dan sifat impuls moneter dan pemisahan, kekuatan agregat dan alokatif. Dan beberapa karya dari Brunner yang terkenal adalah yang pertama, Uang dan Ekonomi, Masalah dalam Analisis Moneter. Terus yang kedua, dalam esainya yang pertama, Analisis Ekonomi dan Ideologi Politik. Ketiga, Teori Moneter dan Kebijaksanaan Moneter. Keempat, Manajemen Moneter, Inflasi Domestik dan Inflasi Impor. Dan yang terakhir itu penggunaan uang dalam teori pertukaran ekonomi. Baik, selanjutnya adalah William Pole yang merupakan pemikir ekonom moneter yang berkebangsaan New Jersey. Dia pernah menjadi kepala eksekutif ke-11 dari Federal Reserve Bank of St. Louis. Dan Pole saat terjadi krisis moneter pada tahun 2008, ia pernah mendatangi wawancara dengan Bloomberg News membahas 2 perusahaan yang sponsori pemerintah. Saat itu Pole mengatakan Kongres harus mengakui bahwa perusahaan-perusahaan ini bangkrut, yang memungkinkan perusahaan-perusahaan ini untuk terus ada sebagai benteng hak istimewa dibiayai oleh wajib pajak. Saham ekuitas umum dan pilihan dari kedua GSI menurun tajam setelah komentar Pole, yang mendorong beberapa anggota Kongres, regulator OFHEO, Menteri Keuangan, dan Presiden George Bush untuk membuat komentar yang secara
yang dianggap mendukung GSE secara berurutan. Dan beberapa karya Pauli yang terkenal itu pada tahap bukunya tentang uang dan ekonomi, dan selanjutnya itu prinsip ekonomi. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 5 mengenai tokoh dan para pemikir mazhab monetaris. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami mempresentasikan topik pembahasan yang berjudul Tokoh-tokoh pemikir ekonomi mazhab neoklasik. Perkenalkan, nama saya Aribi Hayuning Tias dengan akhiran NIM 1134, selanjutnya Putri Amalia Nabila dengan akhiran NIM 1136, lalu Muhammad Fadil Widiat Moko akhiran NIM 1138, dan Cynthia Fatma Triutami dengan akhiran NIM 1141. Langsung saja, berikut hasil pencarian kami terkait tokoh-tokoh mazhab neoklasik. Yang pertama, Karl Menger. Berasal dari Polandia, lahir pada tahun 1840 dengan karyanya yaitu Principle of Economics 1871 yang menyajikan konsep-konsep dasar dalam ekonomi subjektif dan teori utilitas marginal. Yang kedua, Investigation into the Method of the Social Science with Special Reference to Economics 1883 yang membahas tentang metodologi dalam ilmu sosial terutama dalam ekonomi. Yang kedua ada William Stanley Jevons, lahir di Inggris 1835 dengan karyanya yaitu The Theory of Political Economy 1871 yang memperkenalkan tentang teori utilitas marginal yang mengubah pendekatan dalam ekonomi. Yang kedua The Cool Question 1865 yang membahas tentang teori ekonomi sumber daya dan konsep paradoks Jevons. Yang ketiga, Leon Walras, lahir di Perancis 1834 dengan karyanya yang mengemukakan bahwa harga suatu barang tidak hanya ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran barang itu saja, akan tetapi juga oleh pasar barang-barang lainnya. Yang keempat, Alfred Marshall yang lahir di London 1842 dengan karyanya The Pure Theory of Domestic Value yang membahas tentang teori nilai dan perdagangan internasional. Yang kedua, Principle of Economics yang membahas berbagai konsep ekonomi dan memperkenalkan kerangka analisis yang menjadi dasar bagi perkembangan ekonomi mikro modern. Yang kelima, ada Vilfredo Pareto yang lahir di Prancis 1848 dengan karyanya yaitu Manual of Political Economy yang membahas berbagai topik ekonomi seperti teori nilai, teori produksi, teori distribusi, dan teori kesejahteraan. Yang kedua, ada The Man and Society dengan karya terbesar Pareto yang menggabungkan ekonomi, sosiologi, dan psikologi. Yang keenam ada Robert Merton Solow yang lahir di New York tahun 1924 dengan karyanya A Contribution to Theory of Economic Growth yang memperkenalkan model pertumbuhan ekonomi yang dikenal sebagai model pertumbuhan Solow. Yang kedua ada Capital Theory and the Rate of Return yang menyajikan analisis mendalam tentang teori modal dan perhitungan tingkat pengembalian. Selanjutnya yang ketujuh, Trevor Winchester Swan yang lahir di Australia 1918 dengan karyanya yaitu Economic Growth and Capital Accumulation yang membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan akumulasi modal. Yang kedua, The Principle of Effective Demand yang membahas tentang prinsip permintaan efektif dalam ekonomi. Itu tadi pemaparan mengenai tokoh-tokoh mazhab neoklasik beserta karyanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang tokoh-tokoh pemikiran Neo-Keynes. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amilatul Khalida dengan NIM 220810101149 sebagai perwakilan dari kelompok 7 dan teman-teman saya yakni Herdina Nurfaida dengan NIM 220810101142, Sabrina Yolansia Augusti dengan NIM 220810101143, Ahmad Farhan Ali Surya dengan NIM 220810101145 dan Syarafun Nur Akbar dengan NIM 220810101144. Tokoh pemikiran Neo-Keynes yang pertama yaitu Simon Kuznets pada tahun 1901 sampai 1985 yang berasal dari Rusia.
Adapun karya-karyanya antara lain Retardasi Pertumbuhan Industri tahun 1929, Jurnal Sejarah Ekonomi dan Bisnis, kemudian Pergerakan Sekuler dalam Produksi dan Harga tahun 1930, kemudian ada Pendapatan Nasional tahun 1929 sampai 1932, dan hubungan antara barang modal dan produk jadi dalam siklus bisnis tahun 1934 dalam Economic Essays in Honor of D.C. Michel. Yang kedua ada John Hicks pada tahun 1904 sampai 1989 yang berasal dari Inggris. Adapun karya-karyanya antara lain Teori Makro Keynes melalui pendekatan matematis Value and Capital pada tahun 1939. Kemudian ada Mr. Keynes and the Classics, kemudian A Suggested Interpretation tahun 1937 membandingkan ajaran Keynes dengan ajaran kaum klasik secara gemilang, dan Hicks bersama-sama dengan Hansen memperkenalkan analisis ISLM yang menjelaskan hubungan antara berbagai variabel dalam perekonomian. Ketiga yakni Alvin Harvey Hansen pada tahun 1887 sampai 1975 yang berasal dari Amerika Serikat. Adapun karya-karyanya yakni Kemajuan Ekonomi dalam Penurunan Pertumbuhan Penduduk tahun 1939, Kebijakan Fiskal dan Siklus Bisnis tahun 1941, Kebijakan Ekonomi dan Pekerjaan Penuh tahun 1946, Dr. Burns tentang Ekonomi Keynesian tahun 1947, Keynes on Economic Policy tahun 1947, dan Teori Moneter dan Kebijakan Fiskal tahun 1949. Yang keempat yaitu Wesley Leontief pada tahun 1906 sampai 1999 yang berasal dari Jerman. Adapun karya-karyanya antara lain pada tahun 1941 Structure of the American Economy tahun 1919 sampai 1929, pada tahun 1953 Studies in the Structure of the American Economy, pada tahun 1966 yakni Input-Output Economics and Essay in Economics, dan pada tahun 1977 yaitu Essays in Economics 2 and the Future of the World Economy. Dan tokoh pemikiran neo-Keynes yang terakhir yaitu Paul Samuelson pada tahun 1915 sampai 2009 yang berasal dari Amerika Serikat. Adapun karya-karyanya antara lain Economics and Introductory Analysis pertama kali diterbitkan pada tahun 1948, kemudian Readings in Economics yang diterbitkan pada tahun 1955, dan Pemrograman Linier dan Analisis Ekonomi ditulis bekerja sama dengan Robert Dorfman dan Robert Solow dan disponsori oleh hibah dari Rand Corporation. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan kelompok yang telah kami buat tentang tokoh-tokoh pemikir ekonomi modern. Kami beranggotakan Tiffany Dianisa dengan NIM 1154, Amelia Ariadna Mahawacitra 1155, David Muhammad Holik 1158, Cantika Faradatus Lina Irawan 1161, Tiara Felisa 1153. Pertama, kami akan menjelaskan Arthur Cecil Pigou, Inggris 1908. Tidak pernah memenangkan Nobel, akan tetapi Pigou dikenal sebagai seorang ekonom terkemuka yang memberikan kontribusi penting dalam bidang ekonomi kesejahteraan. Ia dikenal karena pengembangan teori pajak eksternal yang juga dikenal sebagai Pigouvian tax. Selanjutnya Gunnar Myrdal, Swedia 1974, menerima penghargaan Nobel dalam ilmu ekonomi pada tahun 1974 bersama dengan
Friedrich Hayek untuk penelitian mereka tentang interaksi antara masalah ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Selanjutnya, Milton Friedman, Amerika Serikat 1976, menerima penghargaan Nobel dalam ilmu ekonomi pada tahun 1976 untuk pencapaian dalam bidang analisis konsumsi, teori moneter, dan kestabilan ekonomi. Selanjutnya, Paul Samuelson, Amerika Serikat 1970, menerima penghargaan Nobel dalam ilmu ekonomi tahun 1970 untuk kontribusi ke dalam pengembangan teori ekonomi dengan orientasi pada stabilitas ekonomi dan studi tentang efek ekonomi. Selanjutnya, James M. Buchanan, Amerika Serikat 1986, menerima penghargaan Nobel dalam ilmu ekonomi pada tahun 1986 untuk pengembangan analisis kontrak dan lembaga politik. Selanjutnya, Robert Solow, Amerika Serikat 1987, menerima penghargaan Nobel dalam ilmu ekonomi pada tahun 1987 untuk kontribusi ke dalam teori pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, Amartya Sen, India 1998, menerima penghargaan Nobel dalam ilmu ekonomi pada tahun 1998 untuk kontribusi dalam studi kesejahteraan ekonomi. Dan yang terakhir, Joseph Stiglitz, Amerika Serikat 2001, menerima penghargaan Nobel dalam ilmu ekonomi pada tahun 2001 bersama dengan George A. Akerlof dan Michael Spence untuk analisis informasi asimetris